lemak. Kalau kita perhatikan lemak nabati ini adalah lemak tidak jenuh. Kebanyakan rata-rata adalah lemak tidak jenuh. Kecuali kalau dia sudah diproses, dia sudah dimasak lama sekali, dia dibakar, dipanggang mungkin ya, atau dia dibekukan, atau dia dijadikan minyak, dijadikan mentega. Nah, dia bisa menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Seperti itu. Tetapi pada hewani, yang ada adalah lemak jenuh, kolesterol, dan lemak trans. Kita tahu ya bahwa lemak trans ini menimbulkan masalah besar berupa radikal bebas. Dia bisa menyebabkan kanker di dalam tubuh kita. Ya. Nah, oke, kita lihat dulu apa fungsi lemak. Lemak, saya bicara tentang lemak, bukan bicara tentang minyak. Oke, lemak ini. Lemak adalah energi cadangan. Karena energi utama kita, sumber energi utama kita datang dari karbohidrat. Dari umbi-umbian tadi, kentang tadi, kemudian mungkin labu, mungkin nasi, ya, itu sumber utama kita. Tapi lemak adalah energi cadangan. Kita mendapatkan energi cadangan, kehangatan dari si lemak ini, dan lemak juga membantu menyerap vitamin yang larut lemak. Ini ada yang penting sekali. Elastisitas pembuluh darah kita juga dibantu oleh si lemak ini. Lemak yang baik ini bisa membantu supaya pembuluh darah kita ini elastis, kayak karet, tahu ya. Karet kalau ditarik, oke-oke saja kan, dia nggak putus gitu aja kan. Nah, seperti itulah pembuluh darah kita seharusnya. Kalau Anda gampang keseleo, gampang salah urat, gampang ya dikit-dikit, oh nggak bener ini, langsung harus diperbaiki lagi, udah sakit gitu ya. Nah, Anda mungkin harus perhatikan, kenapa tubuh saya seperti gitu? Apa yang kurang? Mungkin saja ada yang kurang elastis di dalam tubuh Anda. Mungkin Anda kurang lemak, atau mungkin Anda kurang yang lain-lainnya. Oke, lalu fungsi lemak lainnya adalah untuk perkembangan otak, terutama untuk learning and memory. Kalau kita mempelajari sesuatu seperti malam ini, kita sharing di sini, kita mendengarkan di sini, ini adalah proses belajar juga, ya kan? Nah, proses ini dan kita menyimpannya dalam memori, ini semua membutuhkan bantuan lemak. Oke, lemak itu penting untuk otak kita. Dan ini juga luar biasa. Tahukah teman-teman? Pada saat ada toksin, ada sesuatu yang tidak baik yang masuk ke dalam tubuh kita, yang tidak diperlukan oleh tubuh kita, lemak akan mengisolate. Dia akan membungkus kotoran ini supaya tidak mengganggu sistem, tidak mengganggu organ atau apapun proses yang ada di dalam tubuh kita. Setelah dia bungkus, sampah ini dia bungkus, dia simpan. Kalau ada di bawah lengan, ya udah selip aja di lengan ini. Makanya lengan kita banyak lemaknya, ya toh? Kalau bisa di paha, ya udah di paha, di bokong gitu ya. Di perut kita juga ada. Kemudian organ kita juga menyimpan lemak-lemak ini yang dibungkus tadi, kemudian disimpan, diselipkan di hati kita, diselipkan di jantung kita, kemudian ada juga di pembuluh darah kita. Kalau itu terjadi, apa yang terjadi pada tubuh kita? Semakin banyak kita memasukkan sesuatu yang tidak baik untuk tubuh kita, maka lemak ini akan tercipta semakin banyak. Tentu setelah ini Anda bisa menjadi terlalu gemuk. Ya kan? Sebelum sampai ke sana, saya akan perkenalkan ini adalah lemak-lemak yang bagus yang bisa Anda konsumsi. Setiap hari boleh. Oke. Anda bisa dapatkan dari buah-buahan yang kaya lemak. Anda bisa dapatkan dari kacang-kacangan dan biji-bijian. Jadi di dalam kacang-kacangan dan biji-bijian bukan hanya protein, tapi juga ada lemak. Dan lemak ini adalah lemak yang bagus untuk tubuh kita, bagus untuk otak kita. Anda tahu flaxseed ya? Flaxseed ini omega 3-nya tinggi sekali. Dan dia sangat penting untuk tubuh kita, untuk otak kita, untuk saraf kita. Ya, kalau mungkin ada yang langsung berkomentar, itu loh, ikan salmon juga bagus. Tahukah teman-teman, peringkat nomor 1 omega terbaik, terbanyak, dan yang paling bisa digunakan oleh tubuh kita adalah dari flaxseed.
bukan dari ikan. Ikan berada di posisi nomor 4 sampai ke 30 ratusan sekian-sekian ada, tergantung jenisnya dan datang dari mana. Ya, mulai dari nomor 4. Jadi 1 2 3 itu apa? Ya kan? 1 2 3 itu ada flaxseed, ada chia seed. Oh, sorry. Chia seed berada di posisi keempat ya. Ikan yang dari laut dalam itu ada satu yang di posisi nomor 3. Chia seed berada di posisi nomor 4. Tapi belum tentu kita semua bisa mengakses mendapatkan ikan tersebut. Karena dia berada di laut dalam. Dia sulit didapatkan. Oke, lanjut. Kalau kita sampai salah memasukkan lemak, jenis lemak ke dalam tubuh kita, kalau kita mengambilnya dari hewani, kita otomatis memasukkan semua yang tidak penting ini ke dalam tubuh kita. Kita punya hati kan ya? Teman-teman punya hati kan ya? Nah, kita punya hati. Hati itu bisa membuat kolesterol. Tubuh kita, semua makhluk, hewan apapun, selagi dia punya hati, dia bisa membuat kolesterol dengan jumlah dan kebutuhan yang cocok dengan kebutuhan tubuhnya. Kita bisa membuat kolesterol. Dan kita tidak perlu memasukkan kolesterol, tidak perlu menambahkan kolesterol dari luar tubuh kita. Sama sekali tidak perlu. Oke? Kalau Anda punya masalah dengan kolesterol terlalu tinggi, coba perhatikan lagi, kenapa? Apa yang salah pada mungkin dari makanan kita? Apa yang salah? Kalau memang Anda masih memasukkan kolesterol dari luar tubuh ini, maka coba Anda hentikan itu. Kemungkinan akan terkontrol. Kalau Anda tidak memasukkannya dari hewani, Anda tidak makan daging, Anda tidak makan telur, Anda tidak minum susu, Anda tidak konsumsi apapun dari hewan, tapi kolesterol Anda tinggi, coba Anda perhatikan. Seberapa sering Anda makan? Lalu apa yang Anda makan? Minyak-minyak kah? Goreng-gorengan kah? Apa yang Anda makan? Nah, itu yang akan menentukan apa yang akan terjadi pada tubuh Anda. Oke, seandainya Anda makan terlalu banyak lemak, jenuh. Gangguan pertama itu ada pada gangguan pencernaan. Kalau gangguan pencernaan ini terus berlangsung, maka akan terjadi gangguan gangguan GERD, kalau lebih lama lagi GERD jadinya ya. Dan kalau ini menumpuk terus, terjadi yang namanya kegemukan. Kalau sudah ada penumpukan yang berlebihan, penumpukan lemak yang berlebihan, ini cenderung mengganggu insulin dalam tubuh kita. Teman-teman tahu apa itu insulin? Insulin diciptakan oleh si pankreas. Ya, untuk apa? Untuk membantu. Nah, kalau kita makan, makanan itu sebelum masuk sampai ke dalam sel kita, dia beredar dulu. Jadi, si pencernaan kita akan mencerna, lalu akan diserap. Serap kemana? Untuk dibawa ke dalam sel tubuh kita, baru nanti sel tubuh kita sebagai pabrik di dalam tubuh kita ini akan menjadikan, misalnya dia akan menjadikan energi untuk tubuh kita, gitu ya. Tapi kalau dia tidak bisa masuk ke sana, maka dia akan beredar di darah, hanya darah. Darah ini pengantar, dia yang mengantarkan. Oke, insulin adalah anak kunci untuk membuka pintu supaya bisa memasukkan stok ini ke dalam sel tubuh kita. Kalau lubang anak kunci ini tertutup oleh lemak, bisakah si anak kunci ini membuka pintunya? Gak bisa. Ini cenderung terjadi kalau kita kelebihan lemak. Makanya terjadi namanya insulin resistensi. Kalau ini terjadi, maka kita gampang terkena yang namanya diabetes. Lihat ya rangkaiannya. Rangkaiannya mulai dari lemak saja, tapi dia bisa menyebabkan banyak hal. Selanjutnya, lemak juga bisa menyebabkan pengentalan darah. Bisa menyebabkan kolesterol kita bertambah. Kalau pengentalan darah ini terjadi, lalu penumpukan plak ini terjadi, maka terjadi yang namanya penyempitan pembuluh darah. Kalau semua ini terjadi, 3 ini terjadi, kalau pengentalan darah saja sudah terjadi, belum lagi ditambahkan 2 ini, belum lagi ditambahkan ini, hipertensi sudah menunjukkan tanda-tandanya.
sudah ada, kadang-kadang bisa hipertensi seperti itu. Tapi pada saat terbentuk plak di dalam pembuluh darah kita, maka hipertensi ini bisa menjadi dominan, benar-benar jadi hipertensi. Kalau sudah terjadi hipertensi, lalu lemak ini juga punya masalah dengan pembuluh darah kita. Kalau lemak yang baik, dia bisa membuat elastis, pembuluh darah kita menjadi elastis, tetapi lemak yang jenuh ini, lemak yang tidak baik ini bisa membuat pembuluh darah kita menjadi rapuh. Kalau sudah rapuh di dalam sana, seandainya dia robek, enggak sampai putus ya, seandainya dia robek, apa yang akan terjadi? Kalau dia terjadi di jantung, namanya serangan jantung. Kalau dia terjadi di otak, namanya stroke. Kalau dia terjadi di mata, terjadi buta, kebutaan. Bisa. Pendarahan di otak, bisa. Pendarahan di tempat lain, bisa. Lemak yang sama bisa menyebabkan batu empedu. Saat tadi saya menjelaskan, dia disimpan di dalam bagian tubuh kita, dan mungkin dia disimpan juga di organ-organ kita, di hati kita. Ini bisa menyebabkan fatty liver. Loh, kita baru berbicara tentang lemak ya, kita belum bicara tentang lain-lainnya. Nah, lihat, pengaruh lemak saja bisa sampai gangguan ginjal, gangguan seluruh organ tubuh kita, mulai dari atas ini, kepala ini, stroke ya, otak kita ya, jantung kita, hati, pankreas, sampai ke ginjal, sampai akhirnya bisa menciptakan yang namanya miom, kista, tumor maupun kanker. Hanya dari lemak kah? Bukan hanya satu, tetapi lemak bisa berkontribusi besar pada semua kejadian ini. Oke, lemak seperti apa? Nomor satu adalah datang dari hewani berupa daging. Yang kedua datang dari susu. Yang ketiga berupa telur. Lalu kalau minyak dan lain sebagainya, iya, sebanding. Sebanding dengan telur, sebanding dengan susu. Semakin banyak kita mengkonsumsi minyak, mentega, telur, susu, ataupun daging itu sendiri, semakin banyak kita memasukkan lemak yang tidak baik untuk tubuh kita. Oke, roti atau apapun, kebanyakan kandungan lemaknya ini adalah mendominasi. Ya, jadi kita harus hati-hati dengan lemak yang tidak baik tadi. Kita makan makanan itu tidak mungkin kita pisah-pisahkan. Ada orang yang bilang, saya kalau makan telur, itu kuningnya saya pisahkan, jadi aman, tidak ada lemaknya, nggak ada kolesterolnya. Keliru. Kemudian ada juga yang bilang, oh saya kalau makan ayam itu kulitnya saya buang, jadi enggak ada lemaknya. Keliru. Bayangkan tubuh Anda sendiri. Lemak di dalam tubuh Anda itu bisa enggak dipisahkan? Protein saja lemaknya Anda pisahkan. Bisa enggak? Enggak bisa. Lemak menyatu dengan seluruh bagian tubuh Anda, dengan otot-otot Anda, menyatu jadi satu. Otot itu apa? Daging. Daging. Oke, jadi kalau Anda berpikiran, oh saya buang kulitnya saja, berarti lemaknya sudah hilang, itu keliru. Anda hanya ngambil tulangnya saja, itu Anda sudah dapat lemaknya juga. Oke, saya hanya gunakan untuk kaldu, Anda tetap mendapatkan lemaknya juga. Oke, jadi jangan keliru ya yang ini. Ini adalah lemak jenuh juga, bisa Anda lihat, dan bisa dijadikan es krim, bisa dijadikan kue, bisa dijadikan macam-macam ya. Semua produk turunannya ini berpengaruh, tetap memberikan sumbangsi lemak yang tidak baik untuk tubuh Anda. Selanjutnya, vitamin dan mineral. Berikutnya adalah tentang vitamin. Teman-teman tahu ya, vitamin C ini selalu menjadi vitamin yang dominan. Di mana-mana kita kalau berbicara itu selalu membicarakan vitamin C. Kalau seseorang pilek sedikit atau mungkin sariawan sedikit, hal pertama yang kita tanyakan adalah vitamin C. Vitamin C-nya kurang kali, coba dikasih vitamin C, gitu kan ya. Tapi, kalau kita perhatikan, di dalam hewani tidak punya vitamin C, sama sekali, nol.
Nol. Dia punya vitamin A, punya vitamin B, enggak punya vitamin C. Punya vitamin D. Sini juga ada vitamin D. Tidak dikhawatirkan. Lalu Anda perhatikan lagi, vitamin E. Di sini kenapa ada minus? Karena di dalam daging tidak ada vitamin E. Yang ada di dalam telur, tetapi itu jumlahnya sangat sedikit. Belum tentu dia bisa digunakan oleh tubuh kita. Tapi rata-rata memang masih bisa digunakan oleh tubuh kita. Oke, jadi sumber vitamin E yang paling nyaman digunakan oleh tubuh kita datang dari nabati. Teman-teman juga tahu kan ya, vitamin kecantikan adalah kombinasi vitamin C, vitamin E, dan beberapa senyawa lainnya. Tahu kan ya? Nah, jadi kalau mau dapatkan kulit yang bagus, mau dapatkan awet muda, tentu vitamin ini harus Anda dapatkan dalam jumlah yang cukup. Kalau Anda ingin mendapatkan jumlah yang cukup vitamin C dan vitamin E, Anda tidak bisa dapatkannya dari telur. Anda tidak bisa dapatkannya dari daging ataupun susu. Karena di sini kekurangan. Anda harus makan buah-buahan lebih banyak. Makan sayur-sayuran yang mentah. Baru bisa Anda mendapatkan ini. Kalau saya makan biji-bijian bisa nggak? Ada, banyak sekali. Banyak sekali di dalam biji-bijian. Banyak sekali di dalam kacang-kacangan. Ya, nah, jadi Anda tidak perlu takut. Oke, sampai di sini kita lihat berikutnya. Mineral. Untuk mineral mungkin saya tidak perlu menerangkan apa-apa karena dia equal, sama. Mineral jarang sekali mengalami perubahan yang berarti. Oke, dipanaskan gimana? Iya, dia bisa hilang, bisa menguap, tetapi tidak semuanya rusak. Jadi mineral ini adalah yang paling bertahan. Tapi jangan salah, kalau Anda dapatkan dalam jumlah sangat banyak dari hewani, dia tetap bisa mengganggu. Contoh, saya berikan satu contoh, atau mungkin dua contoh. Anda tahu yang namanya zat besi ya? Anda bisa dapatkan dari hewan dalam jumlah yang sangat banyak. Kalau misalnya Anda punya gangguan anemia, dokter mungkin akan bilang, makan daging. Ya kan? Nanti untuk menambah darah, Anda perlukan daging itu supaya membentuk darah merah di dalam tubuh Anda. Pikirannya begitu. Karena kenapa? Iron, zat besi itu banyak sekali terkandung di dalam daging. Kenapa banyak? Ya sama dengan tubuh kita. Tubuh kita ini kan punya banyak darah ya. Darah ini terbuat, bahan utama yang paling banyak digunakan itu adalah zat besi. Jadi, nggak heran kalau di dalam daging banyak zat besi. Ya, tetapi kalau ada orang yang menerima darah, berkali-kali dia menerima darah, selanjutnya apa yang harus dia lakukan? Tahukah teman-teman? Orang yang menerima transfusi darah lebih dari 3 kali atau lebih dari 7 kali, lihat dari jarak, waktu, dan jumlah yang diperlukan orang ini. 3 kali sampai 7 kali, orang ini harus membersihkan dirinya dari zat besi. Dia harus ke rumah sakit untuk mengeluarkan zat besi dari dalam tubuhnya, supaya dia tidak keracunan zat besi. Mineral loh, ini jatuhnya ke mineral. Ya, kalau Anda banyak mengkonsumsi, terlalu banyak mengkonsumsi, maaf, ada yang mengkonsumsi darah hewan kan ya, Anda juga perlu hati-hati. Mineralnya bisa menjadi racun bagi tubuh Anda. Bukan cuma mineral, kandungan lain-lainnya juga bisa menjadi kotoran, menjadi racun bagi tubuh Anda. Selanjutnya, ini menarik sekali. Kalau kita perhatikan, di dalam nabati ini ada serat dan enzim. Di dalam hewani tidak ada serat, tidak ada enzim, sama sekali. Oke. Kalau misalnya ada teman-teman yang mengatakan, saya itu ya, kalau menyuir-nyuir daging ayam itu kan disuir-suir seperti gitu kan seperti serat ya. Itu otot ya. Itu otot itu adalah protein, daging. Daging dari si hewan itu, bukan serat. Di dalam hewan, di dalam daging, tidak ada serat sama sekali. Dalam susu, dalam telur, tidak ada serat sama sekali.
Serat hanya ada pada tumbuh-tumbuhan, eksklusif. Enzim juga hanya ada pada tumbuh-tumbuhan. Berbagai jenis hormon ini disesuaikan dengan kebutuhan badan kita, jenis kita manusia, atau jenis lainnya ayam, hormonnya berbeda, sapi hormonnya berbeda. Ya, jadi kita membutuhkan enzim, kita tidak membutuhkan hormon karena tubuh kita, selagi tubuh kita punya kelenjar, maka tubuh kita bisa menciptakan hormon. Berikutnya, di dalam hewan ada patogen. Teman-teman tahu patogen kan ya? Tahu ya? Ulat daun tahu ya? Ulat sayur tahu ya? Ulat sayur ini bisa nggak hidup di daging? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau kita kemakan ulat sayur, bahaya nggak untuk tubuh kita? Termakan ya, berarti tidak dalam jumlah banyak, ya kita makan. Ulat sayur ini akan jadi protein bagi tubuh kita. Ya, akan menjadi protein bagi tubuh kita. Dia tidak bisa hidup di dalam tubuh kita. Tapi, kalau patogen, mungkin cacing pita contohnya, salah satunya, cacing pita. Atau cacing lainnya deh, yang hidup di ikan salmon itu cacing apa sih? Lupa saya ya, nggak tahu. Ada cacing gelang juga gitu ya. Nah, yang itu namanya patogen. Dia bisa hidup di daging. Begitu dia bisa hidup di daging, dia bisa hidup di tubuh kita. Sesuatu yang bisa hidup di dalam daging, di dalam tubuh hewan, masih hidup di dalam daging itu sendiri, dia bisa hidup di dalam tubuh kita. Karena struktur kita dengan daging itu serupa. Bahaya ya. Jadi, kalau kita masak daging ya, mau daging apapun, kita kan pasti masak dulu. Kita nggak kayak orang Jepang makan mentah-mentah. Jadi resikonya lebih besar kalau kita makan mentah, patogennya masuk ke dalam tubuh kita, hidup-hidup gitu ya. Tapi kalau kita Indonesia ini rata-rata kita masak dulu. Tentunya si ulat ini, si patogen ini mati dong. Iya kan? Mati. Tapi, tahukah teman-teman, telurnya ini bisa menetas. Kalau kita banyak makan dari hewan, entah itu minum susu, makan telur, atau makan daging, tubuh kita cenderung lebih asam. Kalau kita banyak makan gorengan, makanannya diproses berlebihan, mie instan juga misalnya ya, roti-roti, barang pabrikan gitu ya, kita makan itu, tubuh kita sifatnya lebih asam. Beda, kalau kita makan buah, makan sayur itu lebih alkali. Jadi, di dalam tubuh yang asam, si telur patogen ini bisa berkembang biak. Gila ya. Udah dimasak, tapi telurnya begitu masuk ke dalam tubuh kita, dan tubuh kita ternyata asam, maka dia bisa tumbuh kembang di sana. Bahaya nggak? Pernah dengar kan, orang yang di otaknya itu ada ulat apa, di pencernaannya itu ada patogen, ada ulat gitu ya, tumbuh dan banyak sekali sampai harus operasi, tarik satu-satu masih hidup. Itu datang dari mana? Kalau bukan langsung patogennya masuk ke dalam tubuh kita, itu datang dari si telurnya itu. Bisa dilihat dengan mata, susah sekali Anda bisa melihatnya langsung dengan mata. Ngeri kan? Berikutnya, ini mungkin kita lewatkan saja tentang hormon. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa hormon itu bisa diciptakan oleh tubuh kita dan diperlukan sesuai dengan tubuh kita saja. Kita tidak bisa menggunakan hormon dari makhluk yang lain. Tidak cocok. Ingat, kita adalah makhluk yang tercipta dari molekul dan rangkaian molekul atau interaksi kimia yang ada di muka bumi ini. Maka tercipta berbagai jenis. Salah satu jenisnya adalah manusia. Dan manusia tentu berbeda dengan yang lain-lainnya. Ada perbedaan. Oke, kalau kita mengharapkan sesuatu dari hewani ini bisa digunakan oleh tubuh kita, hormon dari susu sapi ini bisa kita gunakan dalam tubuh kita. Bayangkan saja, dalam waktu 6 bulan, si anak sapi ini harus bisa tumbuh minimal 2/3 dari dewasanya, sebesar si dewasanya ini.
Kira-kira badan kita, anak manusia yang baru lahir selama 6 bulan, saya kasih diskon, selama 1 tahun bisa nggak sebesar orang dewasa? Nggak bisa kan? Pada saat Anda minum, Anda memasukkan hormon, ini hormonnya alami ya, dioksin ini juga sangat alami, terkandung di dalam susu. Kita tidak bisa bilang, nggak mau dong hormonnya, nggak mungkin itu ada hormonnya, nggak bisa. Ini sama dengan ASI manusia ya, air susu ibu untuk anak bayi manusia. Nah, pada saat ASI ini diberikan kepada si bayi manusia, dia cocok, tumbuh kembangnya cocok. Tapi kalau kita dapatkan hormon yang ada pada kaus ini untuk masuk ke dalam tubuh kita, yang berkembang macam-macam lain-lainnya. Jadi ini sering menyebabkan gangguan-gangguan atau menjadi penyakit di kemudian hari. Selanjutnya, orang selalu berkata, kalau gitu saya pindah ke makan buah dan sayur lebih banyak. Tapi kan saya takut sama herbisida sama pestisidanya. Zaman sekarang semua tempat, semua makanan itu udah disemprot. Iya toh? Benar. Teman-teman pernah nggak lihat makanan hewan ternak itu dicuci dulu? Pernah enggak mendengar bahwa semua makanan yang diperuntukkan hewan ternak itu dibersihkan dulu, disiang dulu, dipastikan bebas dari herbisida dan pestisida, baru diberikan pada hewan itu? Pernah nggak? Nggak pernah sama sekali. Tapi kalau kita mau makan sayur, mau makan buah, apa yang kita lakukan? Cuci, rendam. Kalau kenal dengan ekoenzim, mungkin Anda cuci dengan ekoenzim. Kalau tidak kenal, Anda mungkin cuci dengan garam. Garam saja sudah cukup ampuh ya. Kalau Anda mungkin bisa menggunakan cairan enzim yang lain atau apapun itu, tentu Anda bisa membersihkannya lebih banyak. Tahukah bahwa hanya dengan air mengalir, lalu dengan garam, Anda bisa merendamnya sebentar gitu ya, 20 menit misalnya, lalu Anda bilas lagi, itu bisa menghilangkan hingga 80% herbisida dan pestisida yang lengket pada sayuran dan buah-buahan. Kalau dia disuntikkan, itu lain cerita. Oke, kalau yang disuntikkan berupa pewarna atau kimia sintetis lainnya, itu sama dengan hewan juga disuntikkan hormon pertumbuhan, diberikan antibiotik supaya tidak cepat mati, supaya dia bisa menghasilkan daging, dijual sebelum dia mati, sebelum dia sakit. Ya, sama. Jadi, kita tidak perlu terlalu khawatir bahwa kita makan herbisida atau pestisida. Karena di dalam hewan itu, di dalam 50 gram sampai 100 gram daging, 50 gram itu dikit ya, dikit sekali. Anda memasukkan berkali-kali lipat, bisa 4 sampai 10 kali lipat kandungan herbisida, pestisida, dan lain-lainnya ke dalam tubuh Anda lebih banyak daripada Anda makan sayur dan buah-buahan. Apa masih perlu takut dengan herbisida, pestisida? Kayaknya nggak perlu takut lagi ya. Ingat untuk mencuci bersih. Ini penting sekali. Harus dicuci bersih. Oke? Selanjutnya. Tentu saja kalau namanya organik itu lebih baik. Tetapi organik untuk hewan tidak jauh berbeda. Kenapa? Lah, tadi kita udah membahas kekurangan nutrisinya, tentang hormonnya, patogennya, kekurangan lain-lainnya. Dan ini ditambahkan lagi. Di dalam daging yang dipanaskan bisa membentuk molekul lain. Bisa terjadi pembentukan namanya HCA dan PAH. HCA dan PAH ini adalah penyebab kanker. Dia bisa menyebabkan tubuh kita ini kaya dengan radikal bebas. HCA dan PAH ini lebih banyak jumlahnya pada makhluk akuatik. Akuatik itu apa? Ya, ikan, udang, sotong, semua yang hidup di dalam laut, di dalam air, itu jumlah PAH dan HCA-nya bisa meningkat lebih banyak. Jumlahnya memang lebih banyak, jenisnya lebih banyak.
bahkan sampai 15 jenis. Oh, kalau gitu saya boleh dong makan ayam daripada makan ikan. Oh, balik lagi tadi. Yang tadi kita bahas itu dipertimbangkan kembali. Jadi, intinya di sini, kalau mau dibandingkan, sudah buruk. Kalau dibandingkan lagi dengan si aquatic animal ternyata lebih buruk daripada hewan yang tidak di dalam laut. Ditambah lagi masalah polusi kita sekarang ini. Kita nggak bisa menghindari itu. Maaf ya teman-teman, hari ini saya memaparkan sekian banyak. Bukan sebagian nih, ini banyak sekali fakta-fakta yang orang tidak tahu. Ini tidak disebarkan. Atau mungkin jurnal-jurnal seperti ini tidak dipahami oleh masyarakat umum. Ini harus digali, harus dibaca, harus dicari. Kemudian di antara jurnal-jurnal itu masih harus dibandingkan lagi. Ini jurnal yang terbaru atau ini jurnal yang gimana? Ini jurnal penentu atau ini jurnal pendukung? Nah, kita harus mencari lagi. Jadi memang tidak gampang untuk mendapatkan informasi-informasi seperti ini. Selanjutnya saya akan bicara tentang fitokimia. Sebenarnya fitokimia ini harus saya tempatkan di nomor 1 tadi. Tapi paling banyak orang memahami masalah makro. Jadi saya menempatkan makro di awal. Saya menempatkan tentang karbohidrat, protein, dan lemak di awal pembicaraan. Oke, ini yang paling unik. Unik sekali dan dia luar biasa. Sangat luar biasa. Sampai hari ini, sudah diketahui bahwa ilmuwan kita menemukan fitokimia sebanyak 25.000 jenis. 25.000 jenis ini yang bisa dipahami oleh ilmuwan kita. Fitokimia ini eksklusif hanya bisa ditemukan di dalam nabati, tidak pernah muncul di dalam hewani. Dan fitokimia ini saking banyaknya, dia punya kemampuan yang luar biasa memperbaiki tubuh kita. Dia punya kompleksitas luar biasa untuk mengembalikan tubuh kita menjadi normal lagi, berfungsi lagi seperti semula. Bayangkan, orang yang sakit, kalau Anda punya keluhan misalnya, Anda patah tulang deh, tulang Anda bisa terbentuk lagi. Bukan hanya zat-zat yang Anda dapatkan dari vitamin, bukan hanya dari mineral itu saja, tapi permainan dari si fitokimia ini membentuk jaringan-jaringan sehingga tulang Anda bisa kuat kembali, tercipta kembali. Anda punya keluhan mata Anda bisa diperbaiki. Anda punya keluhan dengan rambut Anda, dengan organ lainnya, dengan pembuluh darah Anda, ini bisa diperbaiki lagi dengan fitokimia. Jadi, makanlah dari buah-buahan, dari nabati, dari sayur-sayuran ini sebanyak-banyaknya dalam bentuk makanan yang utuh alami. Karena di dalam makanan yang utuh alami, dia tidak pernah mendatangkan hanya satu jenis nutrisi saja, tapi adalah satu kompleksitas, satu ikatan yang paling kompleks, masuk sekaligus ke dalam tubuh kita, dan itu menciptakan kesehatan bagi tubuh kita. Ya, jadi makanan utuh alami itu adalah makanan yang paling dekat bentuknya, kealamiannya dengan yang sebelum dia dipanen, dan nutrisinya itu masih bisa digunakan persis di dalam tubuh kita, baik tubuh manusia maupun tubuh hewan. Oke, ini adalah bahan utama first hand untuk tubuh kita. Contohnya ya, buah-buahan, sayur-sayuran. Kita beli bayam jangan jadi mie bayam. Ya, makan aja bayamnya, jadi supaya boleh di blender dengan smoothies, jadi smoothies boleh, enggak masalah. Anda akan mendapatkan semua nutrisi seutuh-utuhnya dari tanaman itu. Dan dia bisa bekerja dalam tubuh Anda seutuh-utuhnya. Tapi kalau Anda, bayangkan saja Anda beli bayam dari pasar ya, lalu atau kailan, lalu Anda rendam, Anda cuci, Anda bersihkan, Anda rendam sebentar, mekar lagi itu. Hidup, nutrisinya hidup. Tapi kalau Anda beli ikan, lalu Anda rendam, Anda kasih air sebaskom, hidup enggak? Tidak hidup lagi. Yang berkembang adalah bakteri. Jadi,
Kalau Anda ingin makan makanan hidup, itu ada pada sayuran dan buah-buahan. Nutrisi hidup itulah yang kita katakan adalah makan living food. Dan living food ini adalah untuk makhluk yang hidup. Nutrisi yang hidup untuk makhluk yang hidup. Nutrisi yang mati untuk jadi ini adalah makanan utuh alami. Ya, makanan utuh alami masih lengkap, masih utuh sekali. Jangan diproses berlebihan karena bisa menyebabkan gangguan pada tubuh kita. Baik, saya akan loncat langsung ke, sebenarnya saya masih ada ini ya, testimoni. Kalau Anda punya masalah-masalah, sebenarnya tubuh ini masih bisa memperbaiki. Saya kasih lihat ini. Bayangkan kanker, leukemia, dia bisa memperbaiki tubuhnya dalam waktu 1 bulan. Lihat ini hasilnya. Ini masalah darahnya ya. Kanker darah ya. 1129. Ini masih tinggi sekali, 1107. Ini udah mengikuti petunjuk dokter. Tapi begitu dia melakukan perubahan dalam waktu 1 bulan, ini kembali normal. Gila kan? Luar biasa kan? Ini baru pertama kali saya menerima feedback yang luar biasa seperti gini. Ternyata dia bisa mengembalikan tubuhnya dalam waktu 1 bulan. Dan saya tahu dia melakukannya 100%. Dia nggak menunggu-nunggu. Dia nggak menunggu. Dia juga tidak tanggung-tanggung. Gila, luar biasa. Baik. Jadi sekali lagi, dunia ini terbentuk dari rangkaian elektron, molekul, listrik, atau apapun yang kita namakan dia. Tetapi itu adalah kimia. Dan kimia ini adalah kimia yang alami. Kita manusia, ilmu dan teknologi yang sudah berkembang sekarang, itu mampu mencontoh, membuat hal yang serupa dengan alam ini, dengan yang alami. Dan kita sebut ini sebagai kimia sintetis. Oke? Makanan utuh alami itu berupa kimia alami. Kimia alami. Dan ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena kita adalah bagian kimia alami di dalam dunia ini. Kimia alami tidak bisa digantikan oleh kimia sintetis. Sama sekali tidak bisa digantikan. Tapi kimia sintetis bisa membantu dalam waktu yang sangat singkat. Berguna bagi tubuh kita hanya dalam waktu yang singkat saja. Kalau kita menggunakannya sementara, oke. Tapi kalau untuk mengaktifkan kembali, membuat tubuh kita ini bagus kembali supaya bisa menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, kita membutuhkan kimia alami yang paling kompleks, yang merupakan sumber yang paling asli. Karena dalam sumber yang paling asli ini, dia bisa membentuk triliunan rangkaian yang bisa memperbaiki tubuh kita. Ingat, dia bisa melakukan rangkaian baru memperbaiki tubuh kita. Baik, sharing saya sampai di sini. Terima kasih. Anda mulai hari ini, besok, lusa bisa memilih sendiri. Anda boleh memilih dan Anda punya hak untuk memilih. Anda bisa menentukan Anda akan sakit atau Anda akan sehat. Semua ada di tangan Anda. Kalau misalnya teman-teman ingin mendengarkan lebih banyak, silakan join di YouTube saya, Natura Wellness Batam. Anda boleh subscribe, lalu di sampingnya ada lonceng, Anda boleh bunyikan lonceng tersebut, supaya nanti di kemudian hari bila saya menambahkan video, Anda teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan ya, pemberitahuan. Jadi salah satu judul di sini, video saya nggak banyak, hanya ada segini saja. Kalau misalnya Anda ingin tahu, teman-teman ingin tahu contoh makanannya, Anda bisa masuk ke sini. Healthier Eyes. Di sini saya memberikan contoh. Bagaimana Anda mengkombinasikannya? Anda ikutin saja. Ikutin saja, putar beberapa kali kalau memang terlewat.
Saya show ingredientnya, saya show bagaimana membuatnya dan apa hasilnya. Jadi teman-teman boleh mencoba seperti itu. Oke, baik. Saya kembalikan dengan pada Bu Dwi ya. Terima kasih Bu Dwi, terima kasih teman-teman semuanya.